Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Mawardah Hermalia Anissa. Saya di sini akan mempresentasikan tentang asas-asas pendidikan bersama dengan teman saya yang lain, yaitu Kania Dinda Puspitasari dan Farah Diana Kolida. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan dibagi menjadi 3 jalur, yaitu yang pertama ada pendidikan informal, yang kedua adalah pendidikan non-formal, dan yang terakhir adalah pendidikan formal. Pendidikan informal adalah pendidikan dalam keluarga. Pendidikan dalam keluarga, kenapa? Karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang dikenal oleh anak. Oleh sebab itu, peran orang tua di keluarga ini sangat penting karena secara tidak langsung anak akan meniru atau mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya maupun lingkungan sekitarnya. Yang kedua ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ini biasanya disebut dengan pendidikan luar sekolah. Biasanya pendidikan non-formal ini diakses atau diikuti karena kita tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Contohnya jika kita mengikuti kelompok belajar, kursus, atau pelatihan. Selanjutnya yang terakhir yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal ini tidak asing di telinga kita karena mungkin sebagian dari kita atau sebagian besar dari kita pasti telah melewatinya. Contohnya ada SD, SMP, atau SMA. Pendidikan formal ini adalah pendidikan serba siap dari tenaga pekerjanya, serba siap dari siswanya maupun fasilitasnya. Oleh sebab itu, kita harus tahu bahwa pendidikan itu tidak melulu hanya tentang pendidikan formal saja, karena pendidikan itu sudah ada sejak awal kehidupan manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asas-asas pendidikan. Oke, kita lanjut. Apa sih asas pendidikan itu? Jadi menurut Hartoto dalam jurnal Ilmu Pendidikan tahun 2008, asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Atau dalam artian, asas pendidikan merupakan dasar-dasar atau acuan kita dalam melaksanakan suatu pendidikan. Nah, asas pendidikan itu ada 3, yaitu ada asas belajar sepanjang hayat, asas kemandirian dalam belajar, dan yang terakhir adalah asas tuturi handayani. Belajar sepanjang hayat atau lifelong learning ini berkaitan dengan pendidikan seumur hidup atau lifelong education. Nah, UNESCO Institute for Education menetapkan bahwa pendidikan sepanjang hayat adalah pendidikan yang harus meliputi seluruh hidup setiap individu, mengarah kepada pembentukan, pembaharuan, peningkatan, dan penyempurnaan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang memiliki tujuan akhir yaitu mengembangkan penyadaran diri setiap individu serta mengakui kontribusi dari semua pengaruh pendidikan yang mungkin terjadi, baik dari pendidikan informal, non-formal, maupun pendidikan formal. Agar tercapai asas belajar sepanjang hayat ini, diperlukan kurikulum yang dirancang dan diimplementasikan berdasarkan 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal itu meliputi keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan persekolahan dan kehidupan peserta didik di masa depan. Sedangkan dimensi horizontal yaitu kurikulum sekolah, yakni keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Yang kedua, asas tuturi handayani. Masyarakat Indonesia tentu sudah mengerti semboyan tuturi handayani yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922. Berbagai macam cara yang dilakukan Ki Hajar Dewantara untuk memperjuangkan kemerdekaan pendidikan Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Asas tuturi handayani sebagai landasan pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Semboyan tuturi handayani mendapat tambahan 2 semboyan lagi, yakni Ingarso Sungtulodo yang berarti jika di depan memberi contoh, dan Ingmadio Mangunkarso yang berarti jika di tengah-tengah membangkitkan kehendak, hasrat, atau motivasi. Asas tuturi handayani adalah setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri dengan mengingat tertibnya persatuan dalam kehidupan umum. Selanjutnya, berkembang sistem Among.
di mana guru disebut sebagai pamong, yakni sebagai pemimpin yang berdiri di belakang dengan memberikan kesempatan pada anak didik untuk berjalan sendiri dan tidak terus diperintah, mencampuri, atau dipaksa. Tujuan dari asas Tuturi Handayani adalah pendidikan dilaksanakan tidak menggunakan syarat paksaan, dan pendidikan adalah pangguluwetat yang mengandung makna momong, among, dan ngemong. Di dalam asas ini, tidak ada unsur perintah, paksaan, atau hukuman. Tidak ada campur tangan yang dapat mengurangi kebebasan peserta didik. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu asas kemandirian dalam belajar. Asas kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang didorong dari kemauan diri sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab dari proses pelajaran mereka sendiri. Di dalam belajar mandiri, sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam kepelajaran itu dengan menghindari campur tangan guru, namun guru selalu siap untuk membantu bila diperlukan. Asas kemandirian dalam belajar ini akan membuat peserta didik mempunyai banyak kebebasan untuk memutuskan pelajaran apa dan tujuan apa yang akan dicapai. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Sebagai fasilitator, guru diharapkan menyediakan wadah atau memfasilitasi dan membantu peserta didik untuk mencapai tujuan yang akan mereka capai. Sedangkan sebagai motivator, guru dapat memberikan semangat atau motivasi kepada peserta didik agar dapat memanfaatkan sumber belajar secara maksimal. Contoh penerapan asas kemandirian dalam belajar, yaitu yang pertama, adanya kegiatan evaluasi diri atau self-evaluation yang dilakukan oleh diri sendiri. Yang kedua, siswa atau peserta didik mempunyai kesempatan untuk ikut menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan kondisi dan kebutuhan belajarnya. Yang ketiga, siswa atau peserta didik boleh ikut menentukan bahan belajar yang ingin dipelajarinya dan cara mempelajarinya. Dan yang keempat, siswa atau peserta didik mempunyai kebebasan untuk belajar sesuai dengan kecepatannya sendiri. Siswa atau peserta didik dapat ikut menentukan cara evaluasi yang akan digunakan untuk menilai kemajuan belajarnya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebih maupun salah kata dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.